karakter gunungnya bermacam ragam Yeah. di Indonesia ini Yeah. gitu ya. Yeah. Satu itu. Kedua, walaupun mungkin musim cuma 2 musim Yeah. ya, tapi kan sekarang juga kondisi musim sudah sangat ini. Jadi kita harus menyesuaikan, mengikuti. Okay. Dulu kita membuat misalnya pernah satu perusahaan atau satu toko memproduksi udah memperbanyak membuat raincoat gitu. Oh, raincoat. Untuk hujan kan Yeah, gitu. okay. Tapi pada saat itu gitu, Yeah. itu bukan musim hujan gitu. Yeah. Jadi ya tidak laku gitu. Yeah. Nah, apalagi sekarang juga ada lagi penerapan dalam kegiatan aturan mendaki gunung. Yeah. Sekarang ada gunung-gunung sekarang udah dibagi grade kelas Okay. untuk pemula dan Expert, expert gitu. Yeah. Nah, sekarang udah mulai lihat ke sana. Jadi sekarang udah ada SOP-nya yang akan dikeluarkan oleh gunung-gunung. Okay. Yaitu mungkin karena adanya gara-gara kemarin yang viral ya, masalah Rinjani ya. Yeah. Nah, itu. Rinjani memang itu bukan untuk kelas pemula kan. Okay. Makanya terjadilah hal-hal yang seperti itu. Dan sering gitu di gunung mana-mana. Ya, itu. Terus juga ada pendaki-pendaki sekarang kan udah mulai ada yang tektokan. Yeah. Yang seharusnya itu didaki 2-3 hari, Yeah. diajar sehari. Sementara dia bukan pendaki pengalaman. Ya, Gitu. Nah, sekarang kan rangsel juga udah gede-gede gitu. Yeah. Iya kan, nggak tahu isinya apa gitu kan. Gitu kan. Ya itu kan udah buat nampang. Iya. Sementara dia kepayahan ya. Iya, Dan benar. payah, Iya, gitu. Benar, Pak. Trekking pole gitu, Iya. kegunaan trekking pole gitu. Iya. Zaman sekarang udah nggak ngerti, tapi banyak sekarang yang memakainya. Iya. Padahal kalau saya memakai trekking pole itu untuk melihat medan-medan tertentu. Oke. Kalau di jalan datar, saya akan mempergunakan standar tinggi sejajar dengan Oke. tanah ini. Oh, gitu. Jadi kalau datar gini. Iya. Terus pada saat jalan juga saya akan neken trekking pole itu. Iya. Nih. Jadi kaki Iya. tanpa Tetap harus lancar. mengeluarkan tenaga. Iya. Itu kan beban kita bawa kan. Iya, Dan benar untuk sekali. mengurangi power kita hilang dari saat jalan atau kecapean, Iya. pakai alat bantu itu. Oh, Nah, pada saat misalnya naik, berapa derajat naik, Iya. itu Iya. dipendekin. Iya. Jadi untuk menekan kita. Kan biasanya kalau yang tidak bawa lah, kadang-kadang di luar nalar kita, Iya. kita suka pegang pohon, Iya. narik gitu. Iya. Pohon, narik gitu. Iya, iya. Nah, kalau sekarang kalau bawa trekking pole itu nggak usah harus gitu-gitu. Itu bisa dipergunakan untuk narik-narik gitu. Jadi itu untuk keseimbangan. Iya, iya. Nah, sekarang yang mempergunakan belum ke arah sini. belum tentu ke sana. Dan saya lihat rata-rata seperti itu. Nah, kalau turun, kita turunin. Iya. Panjangin. Iya. Kita langkah itu Siap. turunin gitu. Iya. Nah, yang hal-hal gitu. Iya. Nah, kadang-kadang kan kalau di trekking pole kan ada karetnya tuh. Iya. Yang tidak merusak ini. Iya. Oh, Tanah. merusak Nah, tanah. karet kan pakai karet. Iya. Karet Iya. kalau di tehel Iya. Ketehol. Iya. nggak ngerusak kan karena itu kan itunya besi. Iya. Itu jadi kalau nah kalau di jalan di kota itu dipakai juga gitu. Gak ngerti ya. Kalau di sana itu, tapi ya pakai itu, Iya. tidak merusak jalan. Pengalaman saya itu di luar ya, saya beli apa-apa selalu ditanya oleh si Penjual. ya oleh toko, SPG ya. Iya. selalu ditanya buat kemana, Oh, gitu. berarti pakai mana, untuk medan seperti apa, Anda pakai. Saya pernah waktu saya mau mendaki Mount Eiger di Swiss. Saya mau beli alat, mau beli sepatu itu yang harganya 10 juta. Ya. Lalu saya saking tertariknya ya saya mau beli itu gitu. Iya. Nah, si yang punya toko itu curiga gitu. Iya. Loh, kok dia ada di daerah gue gitu ya, di Swiss sana. Iya. Terus mau pakai mau beli alat yang harus digunakan di pegunungan Himalaya gitu. Iya. Padahal itu di Eropa gitu. Iya.
Dan dia curiga terus nanya mau kemana gitu. Iya. Mau dipakai kemana? Ke Mount Eiger. Padahal kaget. Oh kalau untuk ke Mount Eiger jangan pakai yang ini. Oh, Gitu. Masya Ini Allah. tidak cocok. Oke. Nanti malah Anda tidak bisa nyampe. Oke. Nanti kepanasan atau apa gitu. Masya Allah. Harusnya yang ini, yang lebih murah. Yang di bawah ya 5 jutaan gitu. Hal-hal itu sampai sejauh itu kalau di luar gitu. Jadi ya itu pengalaman antara apa ya, boleh katakan studi banding lah saya untuk Iya. sering ke sana ya untuk mempelajari hal-hal itu ya. Iya. Ada Jadi kita lisensinya percaya ya. beli Heeh. barang itu karena ya mereka memberitahukan hal-hal yang berkaitan Dengan kegunaannya. produknya ya. Masya Allah Bapak OP. Kopi dulu kan ini. Oke, kayaknya kita harus minum dulu nih. Oh iya, Ya. siap. Apa enggak? Yang mana Pak? Bapak yang mana? Ini Ini. dari Kopi Jaya nih, gitu loh ya kan? Kopi Jaya ya? Iya, Kopi Oke. Jaya. Kalau saya ya black coffee, Black Coffee. americano. Oke, siap. Yang ini ya Pak. Oke. Oke. Kalau saya kopi buat terapi aja. Ya kalau dulu tuh ya satu ini. Oh, satu mug ya. Mau sambil ngerokok. Sekarang saya berhenti ngerokok. Hmm. Tapi ngopi masih paling sehari 2 atau 3 kali dengan ukuran kecil Oh. untuk terapi aja. Kita coba lagi Pak Siap. yang ini. Oke. Oke, kita lanjutin lagi ya Pak Ope. Tadi Akang Bongkong sudah banyak bercerita tentang dari sisi ya, dari sisi orang yang memang kesehariannya ada di outdoor, Ya, gitu ya. kan. Jadi beliau lebih menguasai Betul, medan dan betul. seperti apa yang harus disiapkan secara mental, secara peralatan juga harus banyak yang dibutuhkan. Nah, tadi beliau bercerita tentang masalah produk ini bukan masalah harga, Betul. tapi kegunaannya dan kenyamanan ya, kegunaan betul. dan kenyamanannya. Nah, mungkin saya pengen tanya nih sama Kang Ope, dari beberapa produk yang dikeluarkan oleh Mahameru gitu loh ya kan, mungkin ada sisi yang menurut dari kacamata Kang Ope gitu loh ya kan, produk yang mana yang membuat Kang Ope yakin bahwa saya punya produk ini gitu ya kan, saya yakin untuk menjualnya dan ini digunakan secara apa tuh namanya, bisa secara massal dan safe gitu loh ya kan untuk si pengguna. Nah, ada nggak di semua produk yang apa ya, yang unggulan. ya unggulannya gitu dari Mahameru tuh yang mana Pak? Untuk sementara ini mungkin ke arah safety yang lebih apa ya, kayak carrier mungkin belum ya. Heeh. Tapi kalau secara mungkin saya sebetulnya awal-awal mungkin secara apa ya, penampilannya ininya mungkin dari kemeja, dari ada kemeja yang mungkin dari bahan polyester yang nyaman untuk naik gunung supaya gak kering ada gitu. ada. Cuman dari segi yang lebih itu mungkin ya bisa dari tadi yang ini, jadi kalau bikin ke depan tuh mesti hati-hati gitu bikin produknya. Mungkin itu bahan pertimbangan saya untuk ke depan untuk bikin. Untuk sementara ini mungkin yang unggulan yang saya bisa dikatakan ya ini saya yakin bisa dipakai untuk kenaikan gunung ya mungkin dari topi aja ya, kali dari topi 5 yang Mbak juga pakai kayak gitu. Mungkin secara fungsi ya untuk ini aja apa supaya tidak kena sinar matahari, supaya tidak panas, dan mungkin supaya tidak kena duri-duri juga ketika masuk ke apa era yang banyak pohon-pohonan aja seperti itu mungkin. Nah mungkin dari bahan pertimbangan yang tadi Kang Bongkeng ceritakan ya mungkin nanti ke depan saya produksi itu mesti hati-hati gitu kalau untuk teknologi, apalagi berhubungan dengan produksi yang dibikin dengan keselamatan dan kenyamanan. Jangan sampai kita membuat itu tuh karena keren atau apa, tapi nggak enak atau itu ya mungkin jadi pertimbangan saya. Nah tadi dari Kang Bongkeng ceritakan juga, jadi di sana harga tuh bukan jadi satu masalah, tapi lebih ke fungsi yang diberikan. Karena mereka dengan memberikan harga yang segini, kalau di kita mah bisa kata wah mahal sekali, tapi buat mereka daripada lu beli yang murah-murah jadi sakit atau itu, itu makanya
mereka ditanamkannya seperti itu. Gitu. Harga ya jaminan gitu, karena kenyamanan. Terus mungkin dari segi fungsi kenyamanan ya, dan dari gaya juga iya mungkin seperti Ya, itu. untuk kepercayaan itu dia beli gitu Ya. ya. Jadi ini bagus gitu. Jadi artinya ya kalau kita enak kan pasti beli merek itu. Iya, Gitu itu. kan. Iya, iya. Ya misalnya ya model itu tadi sepatu yang saya mau beli gitu. Iya, iya. Kalau saya beli terus nggak enak, saya tidak akan percaya lagi. Iya, Walaupun betul. sama hal itu. Sangat bijaksana ya, Saya Pak. Bijaksana. Oke, kelihatannya kita selesai ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah luar biasa Bapak, ya Kang semuanya. Ini merupakan salah satu edukasi buat kita semua di acara Mahameru Survival Soul Podcast gitu ya kan. Tapi saya barusan dapat ilham ceritanya, dapat ilhamnya. Menurut Kang Bongkeng sama Pak Ope gitu ya kan, tentang survival ya, dari kacamatanya Kang Bongkeng sama Pak Ope, pengennya seperti apa sih survival itu, apa sih menurut kalian gitu ya kan, kira-kira bagaimana? Ya kalau berbicara masalah survival ya itu kan juga luas sekali gitu Ya. Ya itu kan ada di masalah mungkin kalau kita tersesat Ya. harus berbuat apa di sana gitu. Ya. Kan ada hal-hal hal-hal lain yang harus kita sadari dan kita tangani gitu dalam emosi diri pada khususnya. Kadang-kadang kan kalau kita tersesat, kalau orang tidak punya wawasan pengetahuan tentang survival pada khususnya, itu kan panik. Oke. Ya, panik yang menjadikan dia celaka gitu. Tapi kalau orang yang punya ya keilmuan tentang itu gitu, para pendaki gunung yang benar-benar pendaki gunung itu akan malah menjadi suatu petualangan. Dia akan menghadapi itu, terus ilmunya akan dia terapkan pada saat itu, walaupun berlama-lama di hutan, tapi dia akan pasti selamat, dan itu ada suatu pengalaman petualangan yang benar-benar dia lakukan gitu ya. Terus sampai sejauh masalah perlengkapan gitu. Itu tadi kembali ke masalah wawasan pengetahuan, di mana enak dan enggaknya untuk dipakai. Kita harus survive, harus tahu tentang hal itu. Nah kalau nggak enak, harus bagaimana kita modif gitu kan diakalin. Misal sampai ada suatu kerusakan, putus talinya. Nah artinya itu kan harus survive juga. Harus kita bisa memperbaiki pada saat itu. Itu luar biasa ya. Betul. Nah kalau Kang Ope sendiri gimana nih survival? Jadi survival soul yang jadi falsafah Mahameru kan survival di mana saja, kapan saja, dan itu. Jadi intinya yang tadi dipaparkan Kang Bongkeng, intinya mah kita jadi mesti menguasai belajar. Jadi kita ketika survive di alam bebas gitu, ketika tersesat di hutan, kalau kita menguasai ilmunya, mungkin itu kan bakal jadi petualangan dan selamatlah ketika. Dan balik lagi yang saya bilang tadi lagi kata Kang Bongkeng, jadi survival itu bukan di alam saja, tapi kehidupan sehari-hari juga itu survive. Nah, menurut saya yang kapan saja, di mana saja, dan ketika kita survive di alam keseharian kita, intinya kita mesti menguasai bidang apa ini yang sesuai dengan kita, supaya kita bisa mengikutikan kehidupan kita, intinya seperti itu. Saya pernah juga pengalaman misalnya menghindari dari petir. Dulu tuh sampai ada ransel yang pakai External frame. Ya, frame luar ya, besi aluminium, dan waktu itu di gunung di Gunung Telunjuk di Sumatera itu, di Lahat. Ya, di Palembang. Saya mendaki sana. Suatu saat saya terjebak oleh hujan badai dan dihajar petir. Oke. Nah, karena ada besi itu ya di ransel itu nyamber itu, gitu. Nah, saya balik gitu. Jadi dia pakai ini, saya berdiri di atas ininya ransel, duduk dia di ransel.
Jadi besinya kan di bawah. Di bawah. Jadi hajaran itu enggak kena gitu. Ini. Sampai situ. Jadi ada dua hal yang yang harus kita waspadai ya dalam kegiatan ini, yang dimana yang dua masalah ini bisa membuat masalah buat diri kita sampai ke kematian, yaitu subjek dan objek, atau istilahnya subjective danger dan objective danger. Jadi dua bahaya itu bisa harus kita waspadai. Ya bahaya itu akan datang dari diri kita sendiri, ya subjek, ya karena ketidakhati-hatian, karena mensepelekan, terus objek, Apa objek yang dibawa? bahaya yang akan datang dari alam itu sendiri, yaitu udara dingin, badai, petir dan sebagainya. Itu kita tanggulangi dengan hal-hal berkaitan dengan produk alat gitu. Sangat penting lah peralatan itu, dan sangat penting juga kalau kegunaannya kita tahu, dan kita juga bisa memberikan edukasi hal-hal yang seperti itu terhadap mereka itu. Saya tuh lagi prihatin sekarang, gitu, dengan adanya dunia pendakian sekarang ini. Ya, menurut saya udah amburadul lah, gitu. Begitu, Pak. Udah kacau. Setiap minggu kita dengar, kemarin aja gitu, 65 orang di bawah karang sana kena EPO. Gitu. Satu atau dua meninggal gitu. Kenapa ya? Itu kan sangat-sangat loh, gila. Kita mau menolongnya gimana? Gitu. Dulu zamannya pendaki hilang masih jarang. Saya tuh selalu turun dimanapun berada. Sampai sejauh Papua saya kejar untuk mencarinya. Ya berdasarkan pengalaman saya, ya ingin saya membantu mereka gitu, supaya dalam berkegiatan tuh aman dan nyaman gitu ya, untuk ini. Karena mendaki gunung itu adalah buat saya tuh penuh makna ya, khususnya untuk membentuk karakter kita gitu. Nah kalau buat saya mendaki gunung itu adalah ziarah. Ziarah menikmati ciptaan Tuhan yang banyak memberikan manfaat buat kita. Ya kita kan berjalan di kerimbunan rimba, ya itu kan menyehatkan kita. Ya, tidak polusi seperti ada di kota, udara bersih gitu. Nah kenapa saya dari umur 15 tahun lah, sampai sekarang masih melakukan. Dan alhamdulillah masih sehat gitu orang. Dimana yang seumuran saya sekarang udah pada nggak ada, bahkan repot gitu ya, karena tiada hari tanpa gunung. Masya Allah. Jadi itu saya terima kasih pada alam di sangat itu. Saya bersama East Eger Adventure membuat suatu kegiatan sekolah pendaki gunung, Mountain and Jungle Course. Itu saya lakukan di di gunung-gunung, khususnya taman-taman nasional sekarang yang alamnya rusak gitu. Nah di sana saya membawa misi untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada satu pengelola, kedua peserta yang ikut serta. Peserta saya yang mengikutinya. Dan karena itu peserta itu ya saya ambil dari hampir rata-rata setiap setiap penyelenggaraan itu pasti seluruh Indonesia ada teman-teman dari pelosok gitu mengikuti itu dan memberikan materi tentang Zero Waste Mountain. Jadi khususnya materi perlengkapan atau perbekalan minim sampah untuk dibawa ke sana. Nah saya memberikan hal itu ya, mengajak misalnya pengelola gunung untuk tahu. Ini saya menyelenggarakan ini untuk memberikan edukasi ini. Nah, tapi Anda sebagai pengelola harusnya menerapkan aturan main yang berkaitan dengan ini. Aturan yang ketat. Ya, jangan asal ingin rame gunung banyak
pendapatan dari duit apa percuma kalau recehan. Iya. Tapi kalau gunung bersih Anda jual 2 kali lipat dari atau 10 kali lipat Pasti. yang sekarang Anda jual. Iya. Itu kan sama aja keuntungannya walaupun pendakinya sedikit. Iya. Gitu. Iya. Iya. Itu udah sekarang udah mulai gitu. Di Jani kemarin saya mendengarkan di sana. Iya. Muncul ya. Iya. Bahkan sampai apa Menteri Kehutanan yang ngomong. Iya. Zero waste ditambah dengan apa insiden ya, zero insiden. Ya iya, harus begitu. Iya. Merbabu walaupun baru satu jalan ya, dari Selo ya. Itu karena kita masuk saya sendirian gitu. Masya Allah. Karena saya mengadopsi gunung Kembang di Wonosobo itu bisa dengan metode itu. Gunung terbersih di Indonesia sekarang pertama mendapat penghargaan dari Presiden. Masya Allah. Gitu. Iya. Yang pertama. Iya. Nah jadi ya tugas saya mendaki gunung sekarang mengejar gunung-gunung yang mau bersih. Masya Allah. Ya kita bantu untuk masalah itu. Amin. Gitu. Mudah-mudahan Bapak, Iya. akan apa yang sudah dilakukan akan terus dilakukan. Betul. Bukan hanya sama Bapak, tapi sama Penerus. generasi ya, Iya. penerus kita. Mudah-mudahan Mahameru juga lebih survive gitu Oke. ya kan, lebih keren lagi nanti ke depannya untuk menciptakan produk-produk yang baik ya, Ya. yang bisa dipakai oleh semua orang. Betul. Gitu ya kan. Oke, sepertinya podcast kita kali ini selesai gitu ya kan. Itulah tadi perbincangannya saya dengan para bintang tamu kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi kita dan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Salam Mahameru Podcast. Selamat pagi. Duduk termangu di teras tanpa tuan. Menulis kata-kata indah untuk pagi ini. Bukan perkara bagus atau jelek tentang sebuah rasa pagi ini. Tapi cukup untuk kita tahu bahwa pagi ini ada yang berbeda. Berbeda untuk menjadi pembeda. Ayo luangkan waktumu sedikit untuk memulai tulisan pagi ini dengan cinta atau duka. Sesekali pagimu hanya terdiam dengan kata yang kau tulis, I'm broken. Sudahlah, jangan begitu. Dunia ini kalau tidak begini, ya begitu. Sebuah filosofis yang biasa tapi itu benar. Kebenaran yang ingin diungkap pada pagi, pada malam. Jadilah terang walau hanya secuil dalam kebutaan hati. Jadilah mata air yang baik tanpa harus memilih siapa yang akan berjuang memperebutkan. Beningku bukan untuk merusak, terangku juga bukan untuk menyilaukan. Hadir untuk berbagi dalam sunyi, gelap, bahkan ramai dan acak. Bening.